Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini saya akan menanyakan sesuatu kepada guru kita tentang mimisan nih Pak Ustadz. Saya dulu pernah Pak Ustadz waktu kecil nih, waktu SD ya, itu mimisan, keluar darah banyak karena waktu itu saya mungkin ada salah di sekolah, terus disetrap sama gurunya. Di dalam kelas apa di luar? Di luar. Dijemur lah gitu. Di strap dulu itu kan. Keluar darah mimisan Pak Ustadz. Itu lah kok dilalah juga setelah saya menikah punya anak. Anak saya juga kena mimisan Pak Ustadz itu. Dijemur juga? Di strap juga? Enggak. Dua-duanya? Dua-duanya? Satu. Itu kan kenapa ya Pak Ustadz ya? Saya kok masih teringat tuh sekarang sampai sekarang tuh Pak. Sehingga kadang-kadang takut tuh kalau ada darah keluar itu, takut itu Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi mimisan itu kan disebabkan karena pecahnya pembuluh darah kecil aja. Halus ya. Nah, pembuluh Hidung darah gitu, Pak? ya di daerah hidung atau di otak sini, di daerah otak sini, mata, daerah situ-situ. Istilahnya biasanya di daerah otak sini sih. Oh. Nah, kalau itu keluarnya di hidung, itu biasanya urusannya itu dengan keluarga. Jadi kalau pembuluh darah di daerah hidung atau di kepala atau di mata atau di otak depan untuk berpikir itu pecah, itu berhubungan dengan mata yang dilihat, kemudian berpikir, kemudian ini itu lingkungan, hidung itu lingkungan, hidung itu untuk menarik udara. Menarik udara itu nggak mungkin udara 5 meter ketarik saya kan nggak mungkin. Ada udara itu yang di dekat-dekat. Nah, jadi kalau ada orang yang bermasalah di hidung itu, insya Allah masalah ini ada di keluarganya dia, di dekat-dekat dia, nggak jauh insya Allah seperti itu. Nah, kalau itu pembuluh darah kapiler itu yang kecil itu pecah, berarti ada yang dilihat, kemudian difikirkan menjadi kejengkelan, diawali disimpan, kemudian dikeluarkan dalam bentuk marah kalau di hidung, di dalam keluarga. Nah, kalau ibaratnya saya ulangi lagi, mimisan itu adalah ada yang dilihat di sekitarnya, dipikirin dan menjadikan marah itu membesarnya kapiler kemudian pecah. Nah, itu kalau kamu kecil berarti ini kan prosesnya di ayah atau ibumu itu. Nah, siapa yang kalau melihat berpikir di dalam sekitar keluarga yang kecenderungan emosi. Nah, gitu. Iya Pak Ustadz. Siapa? Almarhumah itu. Almarhumah ibu berarti. Iya, Nah, berarti. di situ ketahuan nanti kamu, iya ya, almarhum ibuku memang cenderung emosional dulu, kan gitu. Nah, itu insya Allah menyebabkan dalam kondisi kamu belum akil balik. Iya benar. Kan Karena setelah itu. dewasa saya Hilang, lagi ya. Pak Ustadz, ya. Benar. Ya, jadi kamu bikin mimisan orang malahan. Anak saya tuh. Oh gitu. Nah, itu bisa aja memang anak itu pada waktu mimisan itu sebelum akhir balik apa setelah akhir balik. Kalau sebelum akhir balik ya itu antara kamu dengan istrimu. Sebelum ya. Nah, kalau sudah akhir balik ya anakmu itu sendiri. Jadi kamu dengan istrimu sama tadi prosesnya, apa yang kamu lihat atau istrimu lihat di sekitar, berarti di keluarga, yang dipikirkan dan menjadikan jengkel dan marah. Saya Kan akhirnya kan ketemu semua akhirnya kan gitu. Nah, ketemu semua. Oh iya ya, iya itu. Nah, berarti itu tanda dari Allah Ta'ala untuk mengingatkan bahwa kalau dengan keadaan sekitar, hidung itu sekitar, apa yang kamu lihat, boleh kamu pikirkan, jangan marah, diskusikan, umpamanya wasyawirhum fil amri, diskusikan, musyawarah dalam segala urusan dunia, itu memang harus kita
kerjakan, sehingga kalau kita selalu ingat Allah dari sisi-sisi ayat-ayat Quran dan dari sisi-sisi akhlak-akhlak yang baik, ya insya Allah mimisan itu insya Allah nggak ada. Mikir yang santai, tidak emosional, tidak kaku. Nah, sehingga itu anak itu sebelum akil balik aman. Kemudian kalau setelah akil balik dilihat, nah kalau anakmu itu juga setelah akil balik juga mimisan agak sering, nah, anakmu punya tipikal apa yang dilihat dia nggak cocok langsung emosi, nggak walaupun diam, gitu-gitu aja. Nggak mimisan, termasuk saya udah nggak mimisan lagi, tapi Pak Ustadz, apa namanya, keluar ingus terus itu Pak Ustadz, ngas terus. Nah, itu sampai saya menikah lah itu ya, sampai ketemu Pak Ustadz waktu itu. Terus baru hilang, lama juga tuh. Jadi darah diganti dengan ingus. Apakah ini sama Pak Ustadz ini? Mirip, cuma bedanya tidak kecenderungan, tidak emosional, tapi kecenderungan itu mikirnya itu padat. Mikir padat itu mikirnya itu lebih Sering. lebih lebih ada emosional, tapi bukan marah ya bentuknya ya. Mikirnya itu ada keinginan, ada emosional lah, emosional, bukan marah ini. Jadi aku pengen ini, aku pengen ini. Nah, itu kan emosional namanya. Nah, kecenderungan insya Allah seperti itu. Ya, jadi, benar. nah itu yang bikin ini ingus. Jadi dikit-dikit dipikirin, itu dipikirin. Akhirnya cerewet. Nah, mikir itu kan akhirnya cerewet. Kamu gitu, mikir ini akhirnya kamu cerewet. Akhirnya orang ngomong apa aja kamu ngomong akhirnya. Nah, di sini sebenarnya itu yang jadi ingus. Insya Allah seperti itu. Kalau itu memang terjadi ya itu ya kerjaanmu seperti itu ya. Sekarang belajar untuk tidak, serahkan sama Allah Ta'ala. Kalau sesuatu terjadi kemudian kita tidak mampu, serahkan sama Allah, agar Allah nanti yang menata. Serahkan aja sama Allah Ta'ala, biar Allah yang mengatur semuanya. Ustaz, tadi mimisan Pak Tung tuh disebabkan karena dulu kepanasan kejemur. Nah, apakah mimisan ini yang disebabkan karena akhlak tersebut yang tidak ada perantaran sehingga dia mimisan, misalnya jatuh mimisan, kena bola misalnya mimisan, atau kejedut kepala orang mimisan? Apakah itu sama, Ustaz? Enggak sama, tapi intinya mirip aja. Mirip aja. Jadi istilahnya itu dipaksa agar orang itu faham dengan gayanya Allah. Kalau kejedut mimisan berarti cara dia berpikirnya itu keras kepala. Sudah enggak cuma emosi, keras kepala. Makanya kepalanya harus dibenturin. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pahami begitu, orangnya keras kepala biasa seperti itu. Amati aja orang yang kejedut-jedut itu masih keras kepala. Makin ngeri misalnya kejedutnya mobil gitu. Ya sama. Jadi dia orang yang menantang sesuatu. Apa yang dia pikirkan itu menantang keadaan. Nah, kalau itu mobil biasanya orang tuanya ngomong pun ditantang, ditabrak istilahnya. Jadi dia lupa bahwa dia anak, itu aja. Sehingga orang tuanya diladenin, ya kan nggak boleh. Ada bedanya nggak Ustaz? Kalau misalnya yang tadi kesel jengkelnya itu ditahan karena takut, atau berani keluar, ada bedanya nggak Ustaz hasilnya? Misalnya lebih sering atau jadi apa gitu Ustaz? Ya ditahan tidak ditahan itu nanti kalau memang dia ditahan ya dia jadi mimisan atau pilek yang nggak pernah sembuh. Kalau dia dikeluarkan ya bisa aja nanti dia jantungan, kan seperti itu. Iya pasti akan berdampak, nggak mungkin nggak, karena itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Semua hal yang terjadi itu petunjuk dari Allah Ta'ala, ada hikmahnya. Cuma kita orang Islam harus paham, bukan cocokologi ngarang aja, kan ini diteliti beneran. Jadi kalau memang mau buktiin ya satu kasus punya penyakit, kemudian doanya di titik itu. Karena setelah doa ini kok diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, bukan cocokologi, itu betul. Kan gitu ya. Nah disinilah kita harus memahami, jangan emosi itu jangan. Kalau udah ibaratnya ada hadis Nabi menceritakan la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Udah berhenti aja, jangan marah, apapun bentuknya jangan marah. Kalaupun ada harus ini jadi jengkel kalau ini ya diskusi dengan orang yang ini, atau bahasanya tabayun dulu dengan ini, sehingga nggak ada persoalan seperti itu.
Jangan saling menyalahkan, jangan saling merasa pintar, nggak bisa. Nah, di titik itulah nanti orang itu paham, dia bisa mengendalikan, tidak perlu marah, kan gitu, tidak perlu kaku, diterima masukan juga, kan gitu ya. Dengan siapa, entah dengan istri, entah dengan teman kantor atau siapa, kita kan welcome. Akhirnya nggak ada persoalan. Insya Allah seperti itu ya. Jadi kalau mimisan, mohon ampun, apa yang ada dalam sekitar hidung, yang dia lihat, yang dia pikirkan, menjadikan dia emosi atau marah, itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Dan kemudian berubah, jangan sepaneng, dikit-dikit mikir sepaneng, ya nggak usah, biasa aja. Insya Allah. Mudah-mudahan siapapun orang yang apa namanya tadi mimisan atau anaknya mimisan, insya Allah itu aja. Dan itu bisa dibenahi, insya Allah bisa, karena itu tidak sulit. Kecuali ada kanker nasofaring, itu beda ya. Ini bukan kanker ya, kita bilang mimisan biasa aja dulu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai mimisan ya. Ini juga penyakit yang banyak sekali diderita oleh kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, analisanya juga ada doa tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.